warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ekonomi pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Sebelum kita lanjut ke materi hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, materi minggu lalu yaitu mengenai kegiatan pelaku ekonomi. Nah, di mana pelaku kegiatan ekonomi itu terdiri dari produsen, konsumen, dan distributor. Produsen bertugas untuk membuat suatu barang produksi. Kemudian konsumen adalah orang-orang yang mengonsumsi suatu barang atau jasa dari produsen. Kemudian ada distributor, yaitu penyalur barang atau jasa dari produsen ke konsumen, sehingga konsumen bisa memanfaatkan barang-barang tersebut tanpa harus pergi ke pabriknya langsung. Selanjutnya untuk materi hari ini yaitu mengenai permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, materi hari ini berhubungan dengan materi yang minggu lalu, yaitu merupakan kegiatan ekonomi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai permintaan. Apa yang dimaksud dengan permintaan? Menurut buku pengantar ekonomi, permintaan merupakan jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli dan pembeli tersebut mampu untuk membelinya. Permintaan dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama, permintaan pasar dan permintaan individu. Permintaan pasar merupakan jumlah seluruh dari permintaan individu. Yang selanjutnya ada faktor-faktor permintaan. Permintaan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu harga barang yang bersangkutan. Semakin murah barang tersebut, semakin banyak jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin mahal barang tersebut, semakin sedikit atau berkurang jumlah barang yang diminta. Faktor yang kedua yaitu harga barang lainnya. Harga barang lainnya yang dapat mempengaruhi permintaan yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Contohnya barang substitusi yaitu antara daging ayam dengan ikan. Ketika daging ayam mahal dan ikan murah, maka permintaan akan beralih pada ikan yang harganya relatif murah. Kemudian ada contoh barang komplementer, yaitu seperti kopi dan gula. Ketika harga kopi turun, maka permintaan akan kopi dan gula akan meningkat. Faktor yang ketiga adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita masyarakat mencerminkan daya belinya. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin kuat daya belinya. Sehingga permintaan akan barang dan jasa akan meningkat. Faktor yang keempat yaitu selera masyarakat. Selera atau kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi permintaan akan suatu barang. Misalnya, perbedaan permintaan beras di Pulau Jawa dan di Pulau Papua. Pulau Jawa lebih menyukai beras sebagai makanan pokoknya daripada sagu. Sedangkan di Pulau Papua lebih menyukai sagu untuk makanan pokoknya dibandingkan dengan beras. Faktor yang kelima yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi naik turunnya permintaan. Misalkan di negara kita, makanan pokoknya yaitu beras. Maka semakin banyak jumlah penduduk di negara kita, berhubungan positif terhadap permintaan akan beras. Faktor keenam yaitu perkiraan harga di masa mendatang.
Apabila suatu harga barang diperkirakan akan naik di masa mendatang, maka orang-orang akan terdorong untuk membeli barang-barang tersebut sekarang, sehingga permintaan akan barang tersebut menjadi meningkat. Faktor yang ketujuh yaitu distribusi pendapatan. Buruknya atau tidak meratanya distribusi pendapatan akan menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun. Hal ini akan menyebabkan permintaan terhadap suatu barang akan menjadi menurun. Dan untuk faktor yang ke-8 yaitu usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan penjualannya dengan cara iklan akan mendorong masyarakat untuk membeli suatu barang yang diiklankan tersebut. Hal ini akan mengakibatkan permintaan terhadap suatu barang yang diiklankan itu menjadi meningkat. Yang selanjutnya ada hukum permintaan. Tadi kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Oleh karena itu, untuk menganalisis jumlah permintaan akan barang dan jasa, maka diambil salah satu faktor permintaan, yaitu harga barang itu sendiri. Semakin naik harga suatu barang, maka akan semakin turun permintaannya. Dengan syarat ceteris paribus. Ceteris paribus di sini yaitu bahwa semua faktor yang mempengaruhi permintaan tidak dianggap atau diabaikan. Hal ini disebut dengan hukum permintaan. Adapun bunyi hukum permintaan adalah sebagai berikut. Apabila suatu harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan apabila suatu harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa harga dengan permintaan itu berbanding terbalik. Yang selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan di samping menunjukkan bahwa arah kurva bergeser dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini dikarenakan harga dengan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik atau negatif. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dalam hukum permintaan. Semakin tinggi harga barang, maka permintaan akan turun. Pun dengan sebaliknya. P untuk harga dan Q untuk kuantitas atau jumlah barang. Kemudian ada fungsi penawaran. Hubungan antara harga dengan permintaan dinyatakan dalam persamaan matematis, yaitu P dikurangi P1 sama dengan M dikali Q dikurangi Q1. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penawaran. Pengertian penawaran menurut buku pengantar ekonomi mikro yaitu jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual dan mampu untuk dijual oleh penjualnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Di antaranya adalah faktor yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Pada saat harga barang itu naik, maka produsen atau penjual akan menambah jumlah barang yang ditawarkan. Dan sebaliknya, pada saat harga barang itu turun, maka produsen atau penjual akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Faktor yang kedua yaitu harga barang substitusi dan barang komplementer. Harga barang substitusi dan komplementer dapat mempengaruhi permintaan. Untuk barang substitusi contohnya yaitu antara kopi impor dan kopi dalam negeri. Ketika kopi impor mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan beralih kepada kopi dalam negeri, sehingga produsen atau penjual akan meningkatkan hasil produksinya. Hal itu menyebabkan penawaran menjadi bertambah. Sedangkan untuk barang komplementer, contohnya yaitu antara gula dan kopi. Ketika harga gula mengalami kenaikan, maka permintaan akan kopi pun mengalami penurunan. Oleh karena itu, produsen atau penjual akan mengurangi hasil produksinya, sehingga penawaran pun akan menjadi berkurang. Faktor yang ketiga yaitu harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi seperti upah,
bahan baku, dan bahan penolong akan menyebabkan produsen mengurangi hasil produksinya. Hal itu akan menyebabkan penawaran menjadi berkurang. Faktor yang keempat yaitu biaya produksi. Kenaikan harga input akan menyebabkan biaya produksi menjadi naik. Hal ini menyebabkan produsen akan mengurangi jumlah atau hasil produksinya. Hal itu akan menyebabkan penawaran menjadi berkurang. Faktor yang kelima yaitu teknologi. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan biaya produksi menurun. Dengan demikian, dapat memproduksi barang lebih banyak. Hal ini menyebabkan penawaran menjadi bertambah. Faktor yang keenam yaitu jumlah produsen dan penjual. Semakin banyak produsen dan penjual yang menawarkan barang, semakin meningkat penawaran akan barang tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit produsen dan penjual yang menawarkan barang tersebut, maka semakin menurun penawaran terhadap barang tersebut. Faktor yang ketujuh yaitu tujuan perusahaan. Sebelumnya, ada yang tahu apa tujuan perusahaan itu? Baik, tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan laba, bukan untuk memaksimalkan hasil produksinya. Sehingga hal ini menyebabkan produsen tidak memanfaatkan kapasitas produksinya secara optimal, namun menggunakan tingkat produksi yang memberikan laba maksimum. Hal itu menyebabkan penawaran menjadi berkurang. Selain tujuan untuk memaksimalkan laba, ada perusahaan yang tidak ingin menanggung resiko, sehingga cenderung melakukan kegiatan produksi dengan memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal. Hal ini menyebabkan penawarannya bertambah. Faktor yang kedelapan yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap penawaran. Contohnya seperti larangan untuk mengonsumsi buah dari luar negeri yang mengandung bakteri, sehingga konsumen pun beralih mengonsumsi buah dari dalam negeri. Nah, hal ini menyebabkan penawaran menjadi bertambah. Yang selanjutnya ada hukum penawaran. Telah kita ketahui dari faktor-faktor yang telah disampaikan tadi, bahwa jika harga naik, maka penawaran pun akan naik, dan sebaliknya, dengan syarat ceteris paribus. Adapun bunyi hukum penawaran, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Dan apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami penurunan juga. Yang selanjutnya ada kurva penawaran. Silahkan amati kurva di samping ini. Dari hukum penawaran yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa jika harga naik, maka penawaran akan naik, dan sebaliknya. Nah, dari kurva di samping ini, kurva ini bergeser dari kiri bawah ke kanan atas. Sama dengan kurva permintaan, kurva penawaran juga mengalami pergeseran, karena mengalami kenaikan dan penurunan. Selanjutnya ada juga fungsi penawaran. Hubungan antara harga dengan jumlah penawaran dapat juga disajikan dalam penawaran matematis. Rumusnya sama dengan fungsi permintaan, yaitu P dikurangi P1 sama dengan M dikali Q dikurangi Q1. Selain itu, ada juga rumus yang lain, yaitu QS sama dengan A ditambah BP. Pada subbab sebelumnya, kita telah mempelajari tentang permintaan dan penawaran. Dengan adanya permintaan dan penawaran, seorang pembeli dan penjual kesulitan untuk menentukan harga. Dan pada akhirnya, pembeli dan penjual melakukan tawar-menawar untuk mempertemukan antara permintaan dan penawaran, sehingga terbentuklah harga keseimbangan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan itu? Menurut buku pengantar teori ekonomi mikro, keseimbangan pasar merupakan jumlah yang ditawarkan oleh para penjual pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut. Harga yang terbentuk pada keseimbangan pasar disebut dengan harga keseimbangan. Yang selanjutnya ada cara untuk menentukan keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu dengan menggunakan angka. Yang kedua
dengan menggunakan matematik, dan yang ketiga dengan menggunakan kurva. Coba perhatikan tabel permintaan dan penawaran di samping ini. Dari tabel di samping dapat kita ketahui bahwa harga keseimbangan terbentuk pada harga 8.000 karena jumlah yang diminta dan ditawarkan sama sebesar 300 kg. Kemudian pada harga 4.000 dan 6.000 terjadi kelebihan permintaan. Hal ini disebabkan karena jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah penawaran. Sedangkan pada harga 10.000 dan 12.000 terjadi kelebihan penawaran. Hal ini disebabkan karena jumlah yang diminta lebih sedikit daripada jumlah penawaran. Yang kedua, dengan menggunakan cara matematik. Dengan cara matematik ini kita dapat menggunakan rumus QD sama dengan QS, di mana QD untuk fungsi permintaan dan QS untuk fungsi penawaran. Coba bisa diperhatikan contoh soal di samping ini. Dari contoh soal tersebut, hasil akhir dari QD dan QS yaitu sama-sama di angka 300. Dan cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan kurva. Keseimbangan pasar dapat terjadi apabila kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran. Untuk lebih jelas, silakan perhatikan kurva di samping ini. Kurva D merupakan permintaan dan kurva S merupakan penawaran. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran pada titik E menunjukkan terbentuknya keseimbangan pasar. Yang selanjutnya yaitu pergeseran keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dapat bergeser. Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu bertambahnya permintaan, yang kedua berkurangnya permintaan, yang ketiga bertambahnya penawaran, dan yang keempat berkurangnya penawaran. Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Seperti biasa, apabila ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan di forum Google Classroom. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu permintaan merupakan sejumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen. Sedangkan penawaran yaitu sejumlah barang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Kemudian ada hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka permintaan akan turun. Sedangkan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Kemudian ada hukum penawaran. Jika harga turun, maka penawaran pun akan turun. Kemudian jika harga naik, maka penawaran pun akan naik. Selanjutnya ada keseimbangan pasar, yaitu jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta pada harga tersebut. Untuk bahan evaluasinya, Ibu telah membuatkan beberapa soal yang telah dilampirkan di dalam PPT. Silahkan kalian lihat di akhir PPT dan kerjakan soal-soal tersebut. Tugas dikumpulkan terakhir pada hari Jumat pukul 4 sore. Untuk materi minggu depan, yaitu mengenai elastisitas permintaan dan penawaran serta struktur pasar. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu untuk memudahkan kalian ketika Ibu menjelaskan materi tersebut. Sekian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.